Ya, jadi mengingatkan akan ilmu ini adalah saling kita mengingatkan dalam kebaikan. Dalam artian ketika kita punya ilmu, kita saling mengingatkan. Jangan sampai kita sombong. Karena yang namanya cobaan orang berilmu adalah sombong. Cobaan orang yang punya harta adalah kedekut, kikir. Ini semua punya cobaan. Cobaan misalnya orang tua anak, saking sayangnya anaknya, ya, tidak merasakan yang namanya kesusahan. Bagus ini Pak, kurang tepat. Karena sejatinya di dunia ini tidak semua bisa kita miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah sebuah pukat dimakan burung kenari. Jika Bapak Ibu menjawab salam saya penuh semangat, saya doakan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita semua, nikmat rezeki karena kita bisa hadir sholat subuh di Masjid Al-Muhsinin ini. Selanjutnya selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita, keluarga kita hingga yaumil akhir kelak, ketika harta, tahta, jabatan, uang tak berguna sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka selawat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menolong kita di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak BKM, pengurus Masjid Al-Muhsinin beserta jajarannya, yang saya hormati alim ulama, tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, serta yang saya sayangi, anak-anak sekalian. Baik, tema kajian kita hari ini adalah pentingnya ngaji. Ini udah Masya Allah 70.100 ada ini ya. Jadi kok dikatakan dibacakan ayat Allah dalam sebuah majelis, maka malaikat 70.000 malaikat turun ya, untuk mendengarkan majelis-majelis ilmu. Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, dikatakan idza marartum biriyadil jannah farta'u. Qala wa ma riyadul jannah? Qala halaqqa dzikri. Jika kalian melewati taman surga, maka berhentilah. Mereka bertanya, apa itu taman surga ya Rasul? Beliau menjawab, halaqqa zikir, majelis ilmu. Jadi taman surga Pak. Jadi taman surga itu adalah majelis ilmu. Di dalam majelis ilmu itu tidak ada yang sia-sia, karena di dalamnya penuh hikmah ya, penuh manfaat dan juga penuh ilmu di dalamnya. Tentang majelis zikir, Atha bin Abi Rabah rahimahullah berkata, majelis zikir adalah majelis yang di dalamnya membicarakan ilmu halal dan haram, yaitu bagaimana harus menjual, membeli, berpuasa, mengerjakan sholat, menikah,
cerai, melakukan haji dan semacam itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah dalam Islam, pentingnya dalam Islam. Terkadang karena keilmuan kita masih sedikit sehingga kita mengabaikannya. Contoh misalnya begini, dalam masalah rumah tangga, istri membangkang, tidak harus kita langsung talak, tidak. Tapi pertama nasihati, ya. Nasihati baik-baik. Karena kita ini Bapak Ibu sekalian, menikah ini adalah ibadah paling panjang Pak. Sholat paling maksimal 8 menit, puasa 30 hari. Ya. Tapi kalau misalnya nikah ini adalah paling panjang Pak, ya. Makanya ada peribahasa itu, laki-laki dari Mars, perempuan dari Venus, atau mengatakan asam di gunung, garam di laut, bertemu di belanga, karena berbeda deh. Kalau kita kerasin nanti dia patah, kalau kita lembutkan nanti dia tidak tegak. Makanya itu dikatakan pertama nasihati, ya. Tak mau juga pisah tempat tidur, tak mau juga dipukul, jangan pukul mukanya Pak. Kata Rasulullah, pakai batang siwak, yaitu tidak berbekas. Ya jangan, ini ada sudah tak mau lagi sama istrinya, malah istrinya apa, dijadikan korban kekerasan. Ngambilnya baik-baik, pulangkan baik-baik dalam Islam, ya. Maka carilah juru damai, cari juru damai Pak. Tak bisa lagi lah dia cari juru damai, barulah jatuh talak 1 dia. Ini enggak, sikit-sikit talak. Ini karena apa? Kurangnya ilmu Pak. Terkadang kurangnya ilmu kita menyebabkan rumah tangga bisa tidak menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang perlu kita pelajari, sama-sama kita pelajari. Dan juga jamaah sekalian, belajar untuk beramal. Abu Abdillah Ar-Rubazabari rahimahullah berkata, barang siapa yang berangkat menimba ilmu sementara yang dia inginkan semata-mata ilmu, maka ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Dan barang siapa yang berangkat menimba ilmu dalam rangka mengamalkan ilmunya, niscaya ilmu yang sedikit pun akan bermanfaat baginya. Jadi barang siapa, dikatakan di sini, ya, dia menuntut ilmu sementara dia inginkan semata ilmu, maka ilmu tidak akan bermanfaat baginya. Maka goyatu goya, tujuan kita tertinggi adalah menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Misal contoh, anaknya kerja kuliah ilmu komputer, tiba-tiba jualan somai, nggak apa-apa. Dengan ilmunya dia bisa buka 20 outlet Pak. 20 outlet Pak, kali 1 juta saja sudah 20 juta Pak. Kalau orang kerja kantoran yang gajinya 7-10 juta, ini 20 juta. Karena ada ilmunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka orang berilmu dengan orang tidak berilmu dikatakan di dalam surah Az-Zumar ayat 9 dikatakan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Maka insya Allah kita yang ada di sini adalah orang yang bisa menerima pelajaran karena kita berakal. Kenapa anak-anak ini Pak nggak bisa menerima pelajaran? Ya, alhamdulillah tertib ya, di sini tertib. Kenapa? Karena mereka masih belum sempurna akalnya. Makanya dalam Islam itu kan pendidikan itu bagaimana kita orang tua praktek Pak. Kita suruh anak kita sholat tapi kita nggak pernah sholat. Kita suruh anak kita baca Quran, kita nggak pernah baca Quran. Tapi kalau misalnya kita mencontoh anak kita subuh ke masjid, dia pun akan melihat, oh orang tua saya subuh ke masjid, oh orang tua saya baca Al-Quran. Jadi kita mudah Pak. Tapi kalau misalnya kita hanya nyuruh tanpa ada praktek, ilmu itu mudah dipraktekkan. Kalau tak dipraktekkan,
hilang dia. Jadi seperti itu. Jadi kalau dikatakan balighu ani walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Itu ajaran Islam. Karena dalam Islam tidak ada orang suci, holy man tidak ada. Yang berhak menyampaikan hanya pemuka agama, tidak. Tapi dalam Islam balighu ani walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Walaupun itu misalnya mohon maaf ini tukang beca, tapi mengingatkan kita untuk beribadah, maka itu pahala buat dirinya. Dan kita tersadarkan dan kita mendapatkan pahala karena apa? Mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ahli ilmu akan mampu membedakan banyak hal, mana yang wajib, mana yang sunnah. Salat subuh wajib, tahajud sunnah, ya? Jadi bisa membedakan tarawih sunnah, puasa wajib, mana yang mubah, mana yang makruh. Contoh misalnya nikah itu sunnah, pacaran Pak Ustadz kalau setelah nikah lebih bagus. Tapi kok sebelum nikah pacaran gimana hukumnya Pak Ustadz? Tidak ada ulama, kitab-kitab yang saya baca itu menghalalkan pacaran, nggak ada Bapak Ibu, ya, nggak ada kitab-kitab yang saya baca tentang ijtimai pergaulan dalam Islam itu menghalalkan, tidak ada. Yang ada mengharamkan. Bapak Ibu sekalian, tidak akan beruntung timun ketemu durian, ya. Apa yang terjadi? Timun bonyok. Kenapa? Karena budak berbekas. Laki-laki tidak ada bekasnya, perempuan ada bekasnya, malu. Dan kalau yang tidak bertanggung jawab bisa lari. Maka ini penting kita tanamkan ilmu agama kepada anak-anak kita supaya tidak terjerat pergaulan bebas, Pak. Hari ini anak-anak remaja banyak terkena penyakit sipilis. Iya, Pak, ya. Jadi masjid kita ini insya Allah kalau digunakan untuk kegiatan remaja, gunakan aja Pak, karena di luar itu luar biasa pergaulannya. Belum lagi kita geng motor, belum lagi pergaulan bebasnya. Jadi kalau kita misalnya kita menutup diri, sedangkan di luar itu, jadi kalau dikatakan kejahatan yang tersistematis itu luar biasa dahsyatnya Pak, merusak dibandingkan apa? Kebaikan yang tidak sistematis. Ngapain kami ke masjid, orang dimarahi, di rental PS, di rental internet, teh tinggal ambil, ya. Apalagi misalnya makanan tinggal ambil, nggak marah-marah tukang rentalnya. Kalau marah-marah kami nggak internet lagi di situ. Ini Bapak Ibu yang terjadi karena anak kita ini kalau bahasa Arabnya itu himmatur rijal yajlibunal jibal, kekuatan pemuda ini, ya, itu dapat memindahkan gunung saking luar biasanya. Makanya Islam itu bukan berarti orang tua tidak perlu orang tua. Sebagai apa? Memberikan wejangan, sebagai apa? Memberikan gambaran hidup, karena bapak-bapak lebih lama hidupnya dibandingkan yang berbicara ini. Ya, jadi apa? Wejangan ilmu kehidupan seperti itu. Ya, jadi anak-adik sekalian, anak-anakku, dengarkan perkataan orang tua kita. Jangan dengarkan orang-orang yang ingin merusak. Kenapa? Karena mereka lebih lama hidup dibandingkan kita. Dan juga mana yang baik, mana yang buruk. Di dalam Islam kita diajarkan untuk birwalidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan kita tidak berbuat baik kepada kedua orang tua kita, Bapak Ibu sekalian. Coba lihat itu, saudara kita dari suku sebelah orang Tionghoa. Apa katanya? Kenapa memelihara orang tua, berbuat baik pada orang tua? Biar hoki loh, katanya. Kalau kita enggak, Bapak Ibu, tapi apa perintah Allah? Udah tua orang tuanya, udah nggak bisa jalan, dibawanya makan, dibawanya jalan-jalan. Kenapa? Dia merasakan ada manfaat, ya. Ada apa di situ? Ada keuntungan berupa apa? Berupa keberkahan, dalam artian bertumbuh, ya. Ada manfaat, keuntungan yang didapat. Kalaulah saja mereka tidak membaca Al-Quran, bagaimana dengan kita?
Seharusnya kita lebih birwalidain kepada kedua orang tua kita. Mana yang benar, mana yang salah, ya. Jadi yang benar kita tahu, yang salah kita tahu. Entah misalnya kejadian Bapak Ibu, hari ini ada anak-anak ditikam 3 orang, anak kecil, ya non muslim, walaupun non muslim, 2 meninggal, 1 kritis di daerah Percut Saituang, Kabupaten Deli Serdang, ya. Makanya ini jamaah sekalian, bagaimana kita kepada anak-anak kita harus menyayangi menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Maka kalau misalnya dalam Islam itu, kalau dalam kita pakai hukum Islam, orang yang membunuh itu dikisos, dihukum mati. Pak Ustadz, kalau dia damai harus bayar 100 ekor unta, 30 unta yang bunting. Maka tak ada orang berani membunuh Pak. Menampar aja tak berani, mencubit pun tak berani. Kenapa? Diatnya besar. Jadi orang saling menjaga, bukan malah karena ada masalah sepele, ya, arogan di jalan, ya, memaki, istilahnya lagi, melakukan kekerasan. Itu tidak dibolehkan dalam Islam seperti itu. Mana yang banyak pahala, mana yang sedikit pahalanya. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, barang siapa yang sholat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi kalau kita belum punya mobil Rolls Royce, belum punya mobil Ferrari, belum punya rumah mewah, ya kan? Jadi itu tak masalah, ya, itu lebih baik, ya, sholat sunnah subuh. Tapi jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita bermalas-malasan dalam mencari nafkah yang halal. Kata Allah, sholat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka kita tidak mau mencari rezeki yang halal, bermalas-malasan. Maka kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, ada sahabat, ini Bapak Ibu bisa menjadi sebuah gambaran. Dia orang paling miskin di antara sahabat yang lain. Jadi dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, aku ini miskin. Rasulullah nggak ngasih nih 10 dinar, 20 dinar, enggak. Rasulullah bertanya, di rumahmu ada apa? Cuman 2 lembar kain ya Rasulullah, bawa kain itu kemari. Maka Rasul mengatakan, siapa yang mau beli kain ini? Maka sahabat mengatakan, saya Rasul, 3 dirham. Maka Rasulullah mengatakan, 2 dirham ini buat kamu, 1 dirham ini kamu belikan kapak. Nah, itu ada kayu, kamu juallah di pasar. Nanti setelah 2 minggu, maka jumpa lagi dengan saya, Pak. 2 minggu jumpa lagi dengan Rasul. Apa yang terjadi? Laki-laki tersebut sudah tidak meminta-mintalah lagi. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti kalau orang yang kesusahan nggak kita bantu. Tapi kalau masalah kesusahannya ini dia mencari nafkah untuk keluarganya, maka Rasulullah mengajarkan apa? Mengajarkan yang namanya sifat untuk apa? Untuk mandiri. Sifat apa? Tangan di atas. Begitu juga Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf itu hijrah ke Mekah, apa kata suku Quraisy? Ya, orang-orang kafir dari suku Quraisy, ya, mengatakan, ya Abdurrahman bin Auf, kamu boleh hijrah, tapi hartamu yang banyak itu kau tinggalkan. Oke, kata Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf pun hijrah ke Madinah. Maka Rasulullah Muhammad SAW mempersaudarakan beliau dengan apa? Orang kaya raya di Madinah.
pengusaha juga, maka mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, ini ada hartaku ini, toko-tokoku yang ada di pasar, ini untukmu. Kalaupun ada istriku nih yang 4 ini, kamu pilihlah, maka akan aku ceraikan. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak mengatakan, ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi Abdurrahman bin Auf, contoh yang nyata Bapak Ibu sekalian, tunjukkan di mana pasar. Dalam beberapa tahun Abdurrahman bin Auf bisa menguasai ataupun bisa berkembang usaha karena mental tadi, Pak. Inilah Pak, jangan sampai walaupun kita tak punya, jangan kita bermental miskin. Ini yang terjadi. Ya, jadi jangan sampai kita bermental miskin. Rasulullah sudah mengajarkan bagaimana sahabat. Rasulullah, kita juga bisa melihat bagaimana kehidupan para sahabat. Apakah ada sahabat yang lain yang miskin? Ada. Ya, tapi kemiskinannya tidak membuat mereka untuk meminta-minta. Jadi kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang yang mengutangi orang lain itu hukumnya sunnah. Yang berutang itu mubah, jangan dibalik, Pak. Ya, jadi mengutangi itu sunnah, berutang itu mubah. Ya, jadi jangan sampai kita yang berutang ini tidak mengingat hadis Rasulullah, barang siapa yang berhutang nanti itu akan menjadi bebannya di hari kiamat. Dan juga orang yang menuntut ilmu, ya, akan mampu membedakan mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Kalau kita nggak ngaji Bapak Ibu sekalian, ya, tahu kita mana yang halal mana yang haram? Tak tahu kita. Ya. Kalau kita misalnya tak ngaji, tahu kita setelah kehidupan ini ada kehidupan yang lain? Tak tahu kita. Kalaupun orang mati, orang meninggal, pasti kita tahu. Kenapa? Itu yang kita lihat, yang kita rasakan. Oh, misalnya Bapak Fulan meninggal, oh kita tahu. Tapi setelah dia meninggal ada kehidupan lain, ada kehidupan lagi. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, kita tidak tahu, tidak tahu ada kehidupan lainnya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, keutamaan mengaji, menuntut ilmu dalam Islam, pertama kewajiban agama. Ya. Jadi memang menuntut ilmu adalah kewajiban agama. Kedua, diberitahu jalan pulang menuju surga. Ketiga, diberi pahala, dihapus dosa dan diangkat derajat. Pertama adalah kewajiban agama. Wajib menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kullil muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, tidak boleh dibeda-bedakan antara laki-laki dengan perempuan. Semua dalam Islam itu sama menuntut ilmu. Ya. Jadi menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Ya. Tidak boleh merendahkan, semuanya boleh menuntut ilmu, wajib. Ya. Jadi kalau misalnya di barat itu kenapa istilah emansipasi itu kenapa? Karena citra buruk terhadap wanita. Wanita tidak boleh menuntut ilmu. Kenapa? Wanita itu akan jadi tukang sihir, kata mereka, Pak. Nah, karena dunia kegelapan. Padahal dalam Islam ibu-ibu ini adalah ibunya negara. Kalau menghancurkan sebuah umat, maka hancurkanlah ibu-ibunya, seperti itu. Karena ibu-ibu ini adalah guru pertama bagi anak-anak mereka. Kalau ibu-ibunya sudah rusak, sudah nggak mau lagi beribadah, datang ke masjid pun nggak mau, apalagi dengan pengajian. Kajian apa Ustaz itu? Kalau kita tidak melembutkan hati kita Bapak Ibu, maka tak bisa kita mendengarkan pengajian. Kenapa? Karena keras hati kita, tidak mau mendengarkan pengajian. Dan juga Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, Innallaha ta'ala yubghidu kulla ilmin bidunya jahilin bil akhirah.
Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang pandai dalam urusan dunia namun bodoh dalam perkara akhirat. Jadi ini Pak. Jadi sama-sama kita mengkaji ilmu, mengkaji Islam, supaya apa? Supaya kita tidak hanya pandai dalam urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat. Contoh yang pandai dalam urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat, Jepang, Korea Selatan. Kenapa Bapak Ustadz berkata seperti itu? Begini Bapak Ibu sekalian, di sana yang namanya pergaulan bebas, prostitusi itu dilegalkan. Legal, ngapain capek-capek kalau begini aja sudah bisa? Ngapain lagi berumah tangga? Kenapa? Dia tidak berpikir tidak ada Allah di situ. Dia mikirkan uang sekolah, uang rumah, uang pendidikan, uang transportasi, lain-lain segala macam. Tapi dia tidak melibatkan Allah. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghadirkan kita di dunia ini. Tidak akan mati kita sebelum apa? Dicukupkan umurnya, dicukupkan rezekinya, dicukupkan maut dan pertemuan. Lihat contoh misalnya orang yang punya PT gudang garam, ya, kebetulan non muslim, kaya raya, tapi karena udah waktunya pulang Pak, 80 tahun pulang juga Pak, walaupun hartanya belum habis, ya. Kalau kita lihat truk-truk mereka itu kan luar biasa bagusnya, tapi karena waktunya belum udah habis, kata Allah ya udah pulang, ya. Jadi seperti itu. Jadi katakan pandai dalam urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat. Terakhir apa Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya orang ini Jepang dan Korea Selatan dia meninggal, apa contohnya kalau dia meninggal di rumah itu? Kalau dia ada koran, dia langganan majalah atau surat itu penuh, itu nggak diambil, maka orang di dalam meninggal, ya. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah pentingnya bagi kita. Makanya ulama-ulama terdahulu, mereka itu anak-anak seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, itu mereka belajar Al-Quran dulu, belajar Al-Quran, ya, umur 9-10 tahun sudah menjadi hafal Al-Quran. Jadi ilmu-ilmu yang lain gampang Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya Imam Al-Ghazali itu kalau mau dikasihkan gelar, berapa gelarnya, ya? Dan juga ulama-ulama terdahulu Bapak Ibu sekalian, kenapa mereka semangat dalam membuat kitab? Itu ketika mereka membuat kitab itu ditimbang pakai emas. Dalam khalifahan dulu, jadi ketika mereka buat kitab, ibu-ibu misalnya ya, Riyadus Shalihin, ya, hadis, kitab tentang Syarah Arba'in, itu ditimbang pakai emas. Sehingga apa? Ulama-ulama terdahulu antusias dalam apa? Membuat kitab, ya. Sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, ketika Daulah Abbasiyah itu diserang bangsa Mongol, ya, bangsa Mongol itu sekarang Cina ke atas, ya, Cina ke gurun, itu sampai-sampai Sungai Tigris itu airnya berwarna hitam Bapak Ibu sekalian. Saking banyaknya buku-buku yang apa? Dihancurkan, dibuang apa? Ke sungai. Jadi sungainya itu berwarna hitam. Dan jadi luar biasanya umat Islam itu terhadap ilmu. Dan juga Bapak Ibu sekalian, diberitahu jalan ke surga. Nah, inilah hebatnya orang yang menuntut ilmu ini, diberitahu jalannya menuju surga. Dan juga ilmu petunjuk jalan pulang menuju surga. Dikatakan hadis Rasulullah Muhammad SAW riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memudahkan jalannya menuju surga. Malu Pak Ustadz, panggil guru, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kita habiskan waktu kita hanya untuk mencari nafkah saja.
bagus, bagus. Tapi kalau kita tak berilmu kita, bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk ya ilmu kita ini, umur kita di hadapan Allah. Contohnya Bapak Ibu, kita sampai balik 15, tidur kita kalau kata penelitian 15 tahun. Jadi waktu kita yang terbuang itu sebanyak 30 tahun. Kalau umur kita 60. Jadi cuma 30 tahun lah yang kita pakai dalam kehidupan kita ini. Ya, belum lagi tambah tidur siang lagi, Pak. Ya, belum lagi tertidur waktu khutbah Jumat Ustaz, ya. Belum lagi yang lain-lain. Maka 30 tahun itu berapalah yang kita gunakan untuk menuntut ilmu, ya. Jadi inilah dalam Islam, ya. Indahnya jalan pulang menuju surga. Makna jalan menuntut ilmu, menempuh jalan untuk menuntut ilmu dalam arti yang sebenarnya seperti berjalan kaki menuju majelis-majelis ilmu. Kalau nggak berjalan kaki pakai mobil Ustaz, ya dihitung putaran rodanya. Dan juga dikatakan menambah jalan atau cara yang dapat mengantarkan seorang untuk memperoleh ilmu keislaman, ilmu syariat, seperti membaca, menghafal, menelaah dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini renungan bagi kita. Jadi kalau ada yang kenal, ada komik Jepang itu, ya, One Piece, kalau Bapak Ibu, anak-anak adik-adik tahu, itu Bapak Ibu sekalian, penulisnya itu Bapak Ibu, dia tidur hanya 3 jam, Pak. Untuk komik aja dia tidur 3 jam, Pak. Dia untuk komik supaya apa? Misalnya contoh ya, di Jepang itu rasa kepedulian sudah tidak ada. Dia buat komik tentang rasa kepedulian, rasa kasih sayang, tolong menolong. Dibuatnya seperti itu. Ada sebuah scene adegan, anaknya mau jatuh ke laut, dia relakan tangannya terpotong. Dia relakan tangannya hilang. Kenapa? Supaya apa? Saya menyelamatkan anak ini supaya generasi ke depan masyarakat kita menjadi lebih baik. Itu Pak, non muslimnya 3 jam Pak, bandingkan dengan kita gitu. Dan kita istighfar juga, mohon ampun kepada Allah, kita lebih banyak tidur dibandingkan kita tidak tidur. Mereka sampai 3 jam, itu urusan dunia aja. Jadi seperti itu. Ini memang ulama salafus soleh itu karena sudah terbiasa mereka, ya. Jadi salaf itu kebiasaannya itu Isya itu Ba'da Isya sudah tidur Pak. Nanti jam-jam 3 mereka udah bangun, ya, mutola'ah, murojaah, ya, dan juga mengulang-ulang hafalan, baru tahajud, habis itu apa, bersegera menuju masjid. Memang itu harus terbiasa Pak. Nggak bisa hal tersebut kita lakukan. Pak Ustadz, saya bisa tidur 8 jam, ya jadi 7 jam, ya, jadi 6 jam. Memang tidak ada yang proses instan. Dan juga maknanya dikatakan di sini, Allah memudahkan jalan menuju surga. Allah akan memudahkan orang menuntut ilmu semata-mata karena mencari keridhaan Allah, dapat mengambil manfaat dan mengamalkannya sehingga bisa masuk surganya. Jadi kalau kita masuk surga itu karena ridha Allah. Apa aja ridha Allah? Mengamalkan apa yang diperintahkan Allah. Kalau misalnya Pak Ustadz, ya, ada seorang yang dari cerita Bani Israel itu kerjaannya membunuh, Bapak Ibu. Udah 100 orang yang dibunuh. Datang pun kepada pemuka agama, oh kamu nggak bisa bertobat ini, ya, karena dosa banyak membunuh. Dia pun membunuh pemuka agama, ya. Datang lagi ke pemuka agama, maka bertobatlah kamu, ya. Bertobatlah, datang ke tempat ini, ya. Bertobatlah atas nama Allah supaya apa? Supaya tidak membunuh. Tapi di tengah-tengah perjalanan Bapak Ibu sekalian, dia meninggal. Di tengah-tengah perjalanan dia meninggal, maka berdiskusilah para malaikat, ini mana nih tempatnya di surga apa neraka ini? Karena ada banyak kali dia membunuh jiwa ini. Maka Allah mengatakan jarak dia antara tempat dia ingin bertobat dekatan mana? Dengan apa? Jarak dia melakukan tindakan kemaksiatan membunuh. Ini seperti ini, ya. Jadi sebanyak apapun dosa kita, selama tidak kita mensekutukan Allah, syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa
dosa kita. Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga ketika melewati titian Shiratal Mustaqim pada hari kiamat dan memudahkan dari berbagai kengerian pada sebelum dan sesudahnya. Bapak Ibu sekalian, Adam dan Hawa asalnya dari surga, diturunkan ke dunia karena berbuat dosa. Mereka bertaubat dan taat hingga kembali kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sikap kita? Surga dan neraka urusan nanti, yang penting sekarang happy-happy. Disiksa bersama iblis nggak peduli. Yang penting Pak Ustadz, dunia ini adalah surga dunia. Apapun yang kulakukan itu terserahku. Maka ini dikatakan adalah orang yang tidak peduli dengan kehidupan setelah dunia. Serius mencari ilmu agar tahu jalan pulang menuju surga dan siap mengikuti petunjuk ke arah surga sehingga bisa berkumpul bersama nenek moyang kita Adam dan Hawa. Bapak Ibu sekalian, kita ini semua makhluk surga, ya. Kita ini makhluk surga dan kita juga akan berpulang. Ada di sini umur 100 tahun Bapak Ibu. Pak ada Pak 100 tahun sini Pak? Tidak ada ya? Tidak ada 100 tahun. Tapi kalau misalnya 60 mungkin ada. Tapi tak ada sampai 100 tahun. Karena kita Bapak Ibu pasti berpulang, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian diberi pahala. Jadi diberitahu jalan ke surga, dan ketiga adalah diberi pahala. Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Muadz bin Jabal berkata, "Ta'allama ilmi fa inna ta'lamu laka hasanah." Tuntutlah ilmu, belajarlah Islam, karena mempelajari adalah suatu kebaikan untukmu. Mencari ilmu adalah suatu ibadah. Saling mengingatkan adalah ilmu adalah tasbih. Membahas suatu ilmu adalah jihad. Mengejarkan ilmu pada orang yang tidak mengetahui adalah sedekah. Mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya adalah suatu kurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi makanya di dalam Islam itu kita bisa melihat, ya, zakat itu kan ada orang yang fisabilillah, ya, menuntut ilmu. Karena apa? Karena kurangnya biaya dana dia dalam menuntut ilmu. Dan juga Bapak Ibu sekalian, dikatakan di sini adalah mencari ilmu adalah suatu ibadah. Saling mengingatkan akan ilmu adalah tasbih. Ya, jadi mengingatkan akan ilmu ini adalah saling kita mengingatkan dalam kebaikan. Dalam artian ketika kita punya ilmu, kita saling mengingatkan, jangan sampai kita sombong. Karena yang namanya cobaan orang berilmu adalah sombong. Cobaan orang yang punya harta adalah kedekut, kikir. Jadi semua punya cobaan. Cobaan misalnya orang tua anak, saking sayangnya anaknya, ya, tidak merasakan yang namanya kesusahan. Bagus ini Pak, kurang tepat. Karena sejatinya di dunia ini tidak semua bisa kita miliki. Ya. Ajarkan kepada anak kita tanggung jawab. Misalnya Bapak Ibu, ajarkan bagaimana dia membersihkan rumah, membersihkan tempat tidurnya. Supaya apa? Supaya dia punya rasa tanggung jawab. Dan juga Bapak Ibu sekalian, dikatakan di sini bagian pahala menuntut ilmu. Dari Wasi bin Asqa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Man talaba ilman faddarakahu kataballahu lahu kiflaini min ajri, wa man talaba ilman falam yudrikuhu kataballahu lahu kiflan min akhar." Barang siapa menuntut ilmu dan mendapatkannya, maka Allah mencatat baginya pahala 2 bagian. Dan barang siapa menuntut ilmu tetapi ia tidak mendapatkannya, maka Allah mencatat baginya pahala 1 bagian. Apalagi di masjid, ya, kita niatkan itikaf, walaupun kita tak dapat, maka kita dapatnya 1 pahala. Dan pahala menuntut ilmu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda kepadaku, "Ya Abu Dzar, lana ta'du fata'allama ayat min kitabillah." Hai Abu Dzar,
engkau berpagi-pagi untuk mendapatkan satu ayat dari kitab Allah lebih baik bagimu daripada engkau sholat sunnah sebanyak 100 rakaat. Dan engkau berpagi-pagi untuk mempelajari satu bab ilmu kemudian diamalkan ataupun tidak diamalkan adalah lebih baik bagimu daripada engkau sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Nah, ini jadi bagaimana kita menuntut ilmu, bagaimana kita mempelajari ilmu, maka kita mendapatkan lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pahala haji yang sempurna dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan ayu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjatamman hajjatu." Siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi kita ke masjid ya hanya untuk belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Kalau kita masih menunggu ya misalnya 20 tahun, maka ketika kita menuntut ilmu ya berangkat ke masjid yang inginkan hanyalah belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Dan juga orang yang menuntut ilmu seperti berjihad di jalan Allah Ta'ala. Man khadalal masjidana hadha liyata'allama khairan uliya'lamahu kana kal mujahidina fi sabilillah. Barang siapa yang masuk masjid kami ini, Masjid Nabawi, dengan tujuan mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, dia ibarat seorang berjihad di jalan Allah. Dan juga pahala orang berilmu lebih besar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, seorang alim mendapat ganjaran pahala yang lebih besar daripada orang yang melakukan puasa, sholat, dan berjihad di jalan Allah. Yang selanjutnya apa? Dihapuskan dosa. Dosa kecil akan diampuni. Nabi bersabda, "Man intaqala liyata'allama ilman, ghufir lahu qabla ayyahtu." Siapa yang berpindah baik dengan berjalan kaki atau naik kendaraan untuk mempelajari ilmu syariat agama, maka ia akan diampuni dosa-dosa kecil yang telah lalu sebelum ia akan melangkah dan tempatnya jika ia berniat karena Allah. Dan jamaah sekalian, orang yang menuntut ilmu agama akan diminta ampun oleh seluruh makhluk. Nabi SAW bersabda, setiap satu yang di dunia ini akan memintakan pengampunan kepada Allah untuk para pencari ilmu, hingga ikan di laut pun memintakan pengampunan baginya. Hadis riwayat Abu Daud. Dan juga jamaah sekalian, dimintakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi. Dikatakan, dan sesungguhnya orang berilmu benar-benar dimintakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi, bahkan ikan-ikan yang berada di dalam air. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bersusah payah ya menuntut ilmu, mencari ilmu, maka ikan-ikan makhluk yang ada di darat dan laut juga akan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah diangkat derajat ya. Jadi orang yang tak berilmu dengan berilmu maka diangkat derajat. Contoh misalnya Ibnu Abza, bekas budak pemimpin Mekah. Nafi bin Abu Haris pernah bertemu dengan Umar bin Khattab di Ispan, namanya sebuah tempat. Ketika itu Umar mengangkatnya sebagai gubernur Mekah. Umar pun berkata kepadanya, siapakah yang kamu serai urusan untuk memimpin penduduk lembah itu? Dia mengatakan, orang yang saya angkat sebagai pemimpin mereka adalah Ibnu Abza, salah seorang bekas budak kami. Bekas budak, Pak. Tapi dia karena berilmu, diangkatlah dia menjadi gubernur ya. Maka Umar mengatakan, apakah kamu mengangkat seorang bekas budak untuk memimpin mereka? Dia pun menjawab, wahai Amirul Mukminin,
Sesungguhnya dialah orang yang pandai memahami kitabullah, mendalami ilmu waris, dan juga seorang hakim. Hadis riwayat Muslim. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Innallaha yarfa'u bihadza kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akhirin." Sesungguhnya Nabi kalian itu bersabda, sungguhnya Allah mengangkat derajat seorang dengan kitab ini, Al-Quran, dan merendahkan yang lain dengan kitab ini. Jadi Allah itu mengangkat derajat dengan apa? Dengan Al-Quran, dan merendahkan orang lain apa? Juga dengan Al-Quran. Coba Bapak Ibu sekalian, kalaulah kita misalnya susah dalam kehidupan dunia ini, kita baca Al-Quran, banyak umat-umat terdahulu yang susah dibandingkan kita. Bagaimana keluarga Yasir? Mereka itu Bapak Ibu sekalian tak punya backing. Rasulullah punya Abdul Muthalib, sedangkan keluarga Yasir tak punya backing. Bekas budak melawan pula dengan pemimpin Quraisy. Maka apa yang terjadi ketika dia suruh untuk tidak menyembah Allah? Yang terjadi apa? Orang tuanya ditusuk dari mulut sampai kemaluan dengan besi panas dan mati, meninggal. Maka dikatakan sebagai syahidah pertama. Maka kata Yasir, "Ya Rasulullah, saya sudah murtad." "Kenapa?" "Karena saya mengakui Lata dan Uzza." Apa kata Rasulullah? Iman itu letaknya di hati. Kalaupun kau berbicara seperti itu karena terpaksa, tapi hatimu karena masih beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi itulah bagaimana keluarga Yasir, Pak. Dan juga jamaah sekalian, dan Allah juga merendahkan dengan kitab ini. Bagaimana kalau kita lihat Musa, Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa, ya. Kalau kita melihat kehidupan ini, maka lihatlah Nabi Musa. Waktu masih bayi dibuang dia ke Sungai Nil. Dipungut dia oleh istrinya Fir'aun. Dibesarkan. Dapat pula wahyu. "Idhab ila Fir'auna innahu tagha." Pergi kamu Musa ke tempat Fir'aun karena telah melampaui batas. Siapa Musa Bapak Ibu sekalian? Anak angkat, bicaranya cadel, ya. Bertemu dengan Musa, siapa kamu Musa? Coba. Tapi Allah menyuruh. Karena Fir'aun tidak taat kepada Allah, Allah hinakan dia, tenggelam di Laut Merah. Oh, Fir'aun banyak membangun, Pak. Piramid dia bangun, gedung-gedung indah dia bangun, tapi dia apa? Ingkar kepada Allah. Kira-kira apa? Allah tenggelamkan dia di Laut Merah. Bapak Ibu sekalian, orang cacat menjadi hakim. Pernah ada seorang yang lehernya cacat, sehingga dia selalu menjadi bahan ejekan orang yang di sekitarnya. Kemudian ibunya berkata, "Hendaklah engkau menuntut ilmu, niscaya Allah akan mengangkat derajatmu." Jadi cacatnya itu kalau ngomong, gitu ya. Dia kalau ngomong sedikit, keluar dia napasnya. Tapi kata ibunya apa? "Hendaklah kau menuntut ilmu anakku." Ya. Lalu orang tersebut menuntut ilmu syariat sampai ia menjadi seorang alim pandai, hingga ia diangkat menjadi hakim di Mekah selama 20 tahun. Dan jika ada seorang yang memiliki perkara duduk di hadapannya, gemetarlah seluruh tubuhnya sampai ia berdiri. Bapak Ibu sekalian, terakhir dalam surah Al-Mujadalah dikatakan, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utu ilma darajat." Allah akan mengangkat, meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Mujadalah ayat 11. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Dikatakan Imam Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan bahwa dalam firman-Nya, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum," mencakupi peringkat derajat dunia dan akhirat. "Walladzina utu ilma darajat," dan Allah mengangkat derajat orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat yang tinggi dan kedudukan mulia di dunia serta pahala di akhirat. Maka barang siapa
menggabungkan iman dan ilmu, niscaya Allah akan mengangkat beberapa derajat dengan imannya dan mengangkat pula beberapa derajat dengan ilmunya. Demikian semua pengangkatan derajat tersebut terkumpul dalam majelis ilmu dalam kitab Fathul Qadir halaman 767. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dia hanya berilmu saja tanpa adanya iman, apa yang terjadi? Kebablasan, Pak. Elon Musk itu orang pintar, Pak. Dia buat mobil listrik, dia buat SpaceX, ya. Jadi dia ini buat roket yang supaya orang tuh bisa lihat bulan langsung, bisa tinggal di Mars, dibuatnya. Dan dia ini mau buat lagi program, mau ditempelkan chip ke otak manusia, Pak. Kenapa? Karena supaya nggak ketinggalan teknologi, ya. Jadi dipasangkan chip seperti ini. Tapi yang sedihnya kita, dia berilmu tapi tak beragama. Nampaknya pegawainya cantik, dia kawini. Jadi anak istrinya ada, anaknya 13, Pak. Beda dengan apa? Beda dengan mamanya beda. Nah, kalau dalam Islam kan sampai 4 saja. Kalau mampu, kalau tak mampu 1 aja. Itu dalam Islam. Jadi Bapak Ibu, terakhir, keutamaan mengaji itu adalah menuntut karena kewajiban agama, ya. Jadi bukan karena lain-lain. Kedua, diberitahu jalan ke surga, diberi pahala dan dihapus dosa dan diangkat derajat. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sampai di sini ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Ada Bu yang mau nanya? Ya silakan Bu. Ada mik Pak? Ada. Ya, nah jadi begini Bu. Jadi tergantung banknya juga. Syariah. Jadi memang kalau lah dibilang ya syariah itu belum tentu semua syariah, tapi ulama itu mengupayakan. Jadi ada ulama yang memang getol-getol tidak mengambil. Ini ikhtilaf di kalangan ulama. Ya karena memang sistemnya belum tentu islami, maka dia menolak. Ada yang ulama sebagian boleh karena ada fatwa MUI yang menghalalkan bank syariah. Tapi kalau misalnya ibu lebih kepada kehati-hatian, ya, hati-hati takut harta ini ada, ya, menjaga diri, warok, ya nggak diambil. Tapi kalau ada mengatakan ini pendapat ulama membolehkan, ya diambil. Tapi kalau saya lebih kepada kehati-hatian. Nah, jadi seperti itu. Jadi kembali berpulang, kalau namanya bank syariah sudah ada izinnya ya halal, kecuali bank konvensional. Seperti itu Bu. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Jadi adanya bank syariah itu ya merupakan salah satu upaya daripada ulama, orang-orang alim berilmu supaya transaksi kita islami, seperti itu ya. Ada upaya, ada niat ya. Walaupun nanti prakteknya ada perbedaan, yaitu adalah hal yang manusiawi. Yang penting ada niatnya supaya apa? Supaya transaksinya islami, niat di awalnya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Pak ada Pak? Kalau misalnya nggak ada Bu lagi? Sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada, kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Ada Pak? Nggak ada ya? Dan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.